Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me where you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 Sejarah Indonesia akan menjelaskan beberapa poin mengenai Ali Sastromijojo I. Selamat mendengarkan. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastromijojo I. Apa sih Kabinet Ali Sastromijojo I? Kabinet Ali Sastromijojo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastromijojo itu berjalan selama 2 tahun, mulai dari Juli 1953 hingga Agustus 1956. Masa pemerintahannya tersebut merupakan yang terpanjang kedua setelah kepemimpinan Juanda. Selanjutnya ada partai-partai pendukung pada masa Ali Sastromijojo I. Di antaranya adalah 3 partai besar. Siapa saja partai-partai tersebut? Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Insinyur Soekarno dan dideklarasikan di Bandung 4 Juli 1927. Kemudian yang kedua ada Partai Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 Masehi. Dan yang ketiga adalah Partai Persatuan Indonesia Raya atau PIR. Kemudian ada beberapa partai lainnya juga seperti Partai Sosialis Indonesia, Islamiyah Independen, Barisan Tani Indonesia, dan Partai Syarikat Islam. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 dan daerah-daerah tingkat 2 yang membagi Indonesia menjadi 10 provinsi dan 91 kabupaten atau kota. Dan juga kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Kabinet ini juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olahraga rakyat. Saya akan menjelaskan tentang menteri-menteri yang terlibat di dalam Kabinet Ali Sastromijojo I. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri yang bernama R. Sunarjo, dan yang kedua ada Menteri Dalam Negeri yang bernama Haidar. Yang ketiga ada Menteri Perekonomian yang bernama Ishak Cokro Hadi Surjo, dan yang keempat ada Menteri Keuangan yang bernama Ong Enggi, dan yang kelima ada Menteri Pertahanan yang bernama Iwa Kusuma Mantri, dan yang keenam ada Menteri Kehakiman yang bernama Dodi Gondokusumo, dan yang ketujuh ada Menteri Penerangan yang bernama F.L. Tobing, dan yang kedelapan ada Menteri Perhubungan yang pertama ada Abi Kusno Cokro Surjoso, dan yang kedua ada Roseno, dan yang kesembilan ada Menteri Pekerjaan Umum yang pertama ada Roseno, dan yang kedua ada Muhammad Hasan. Yang ke-10 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama Muhammad Yamin, dan yang ke-11 ada Menteri Perburuhan yang bernama SM Abidin. Yang ke-12 ada Menteri Pertanian yang bernama Sajarwo, dan yang ke-13 ada Menteri Agama yang bernama Maskur, dan yang ke-14 ada Menteri Kesehatan yang bernama yang pertama ada F.L. Tobing, dan yang kedua ada Lee Kiat Teng atau biasa disebut dengan Muhammad Ali, dan yang ke-15 ada Menteri Sosial yang bernama Panji Suroso, dan yang ke-16 ada Menteri Kesejahteraan Umum yang pertama ada Subidjo, dan yang kedua ada Wongso Negoro, yang ketiga ada Surojudin Abbas, dan yang ke-17 ada Menteri Negara Urusan Agraria yang bernama Muhammad Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa akhir masa jabatan Kabinet Ali Sastromijojo I. Kabinet Ali Sastromijojo I ini hanya bertahan selama 2 tahun saja. Walaupun berhasil membuat prestasi gemilang, pada akhirnya Ali harus mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Alasan utamanya adalah karena adanya mosi tidak percaya dari Masyumi. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastromijojo I ini. Yang pertama, ada konflik antara PNI dan NU. Konflik yang terjadi antara PNI dan NU membuat NU menarik dukungannya dan juga menteri dari kabinet. Yang kedua, ada pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI ini di Jawa Barat melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Pemberontakan ini menyebar hingga ke Aceh, Sulawesi Selatan,
dan juga Jawa Tengah yang mengemukakan berbagai masalah. Yang ketiga, konflik internal antara kabinet dan TNI AD. Terdapat anggapan bahwa partai melakukan intervensi politik NC kepada Angkatan Darat yang merupakan lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 ketika para perwira Angkatan Darat melakukan demonstrasi di Istana Negara. Masalah ini terjadi di era Kabinet Wilopo. Kabinet Ali Sastroamidjojo I rupanya tidak mampu mengatasi masalah ini. Dengan adanya permasalahan ini, akhirnya Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1945 dan diganti dengan Kabinet Burhanuddin Harahap.